Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sakina dari Program Studi Ilmu Kelautan dengan NIM C1N020024. Di sini saya akan menjelaskan laporan biologi atau laporan praktikum biologi acara keempat yang berjudul ekologi. Oke, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Ruang lingkup ekologi terbatas pada beberapa hal seperti individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Oke, selanjutnya pada pertanyaan kedua, jelaskan peristiwa apa yang terjadi pada masing-masing rangkaian percobaan ekologi menggunakan Hydrilla sp dan ikan cupang. Di sini percobaan menggunakan dua rangkaian. Dua rangkaian ini disimpan pada tempat yang berbeda. Satu rangkaian disimpan di tempat yang terpapar sinar matahari atau cahaya. Yang kedua disimpan pada tempat yang gelap. Satu rangkaian ini memiliki 4 botol percobaan. Setiap rangkaian diperiksa atau diamati dalam 6 jam sekali selama 48 jam. Oke, lanjut pada rangkaian pertama. Setiap botolnya diberi label T. Botol pertama berlabel T1. Di dalam botol pertama tersebut diberi air kolam atau diisi air kolam yang ditetesi brontimol biru sebanyak 3-5 tetes dan ditambah dengan 1 ekor ikan cupang. Pada pemeriksaan pertama atau 6 jam pertama, air masih berwarna bening, ikan masih bergerak lincah. Pada waktu kedua yaitu 12 jam, air bening keruh, ikan masih tetap bergerak lincah. Pada waktu 18 jam, air bening keruh, ikan masih bergerak lincah. Pada waktu 24 jam, air bening keruh, ikan mulai bergerak lambat. Pada waktu 30 jam, air bening keruh, ikan lebih banyak diam. Dan pada waktu 36 jam, air bening keruh, ikan lebih banyak diam dan sering berada di permukaan. Pada waktu 42 jam, air bening keruh, ikan lebih banyak diam dan masih sering berada di permukaan air. Pada waktu 48 jam, air tetap berwarna bening keruh, ikan lebih banyak diam dan lemah, dan masih tetap sering berada di permukaan. Lanjut pada botol kedua. Botol ini diberi label T2. Botol ini berisi air kolam plus brontimol biru yang ditetesi 3-5 tetes, ikan cupang, dan plus Hydrilla sp. Pada waktu 6 jam pertama sampai 12 jam tidak ada perubahan sama sekali, ikan masih bergerak lincah. Pada waktu 18 jam sampai 48 jam, air mulai berwarna bening ke kuning-kuningan, ikan masih tetap bergerak lincah, dan tumbuhan masih tetap berwarna hijau segar. Lanjut pada botol ketiga. Botol ini diberi label T3. Botol ini berisi air kolam, brontimol biru, dan Hydrilla sp. Pada waktu 6 jam sampai 30 jam, air tetap berwarna bening keruh, tumbuhan masih tetap segar. Namun pada waktu 36 jam sampai 48 jam, air tetap berwarna bening keruh, namun tumbuhan agak sedikit menguning. Untuk botol terakhir pada rangkaian pertama, yaitu botol yang diberi label T4. Botol ini hanya berisi air kolam dan brontimol biru yang ditetesi 3-5 tetes pada air kolam tersebut. Lanjut pada rangkaian kedua. Rangkaian ini ditempatkan pada tempat yang gelap atau tidak terpapar sinar matahari sama sekali. Tiap botolnya diberi label G.
Pada botol pertama diberi label G1. Botol ini berisi air kolam yang ditetesi bromtimol biru plus ikan cupang. Pada waktu 6 jam sampai 18 jam, air berwarna bening keruh, namun ikan masih tetap bergerak lincah. Pada waktu 24 jam, air tetap berwarna bening keruh, namun ikan mulai bergerak lambat. Pada waktu 30 jam, air bening keruh, ikan bergerak lambat dari sebelumnya. Pada waktu 42 jam, air bening keruh, ikan lebih banyak diam di dasar botol. Pada waktu 48 jam, air bening keruh, ikan lebih banyak diam, lemah, dan sering berada di dasar botol. Oke, lanjut pada botol kedua. Botol ini diberi label G2. Botol ini berisi air kolam yang ditetesi bromtimol biru 3-5 tetes, diisi dengan hidrila SP plus ikan cupang. Pada waktu 6 jam sampai 12 jam tidak ada perubahan, ikan masih tetap lincah, tumbuhan masih terlihat segar. Pada waktu 18 jam tidak ada perubahan, ikan tetap lincah, tumbuhan mulai sedikit terlihat tidak segar. Pada waktu 24 jam, air mulai bening ke kuning-kuningan, ikan lincah, tumbuhan sedikit tidak segar. Pada waktu 30 jam, air bening keruh kekuningan, ikan bergerak lambat dari biasanya, tumbuhan pun ikut berwarna kekuningan. 36 jam, air bening keruh kekuningan, ikan bergerak lambat dari biasanya, tumbuhan hijau kekuningan. Pada waktu 42 jam, air bening keruh kekuningan, ikan lebih banyak diam di permukaan, warnanya mulai memudar, tumbuhan pun ikut kekuningan. Pada waktu 48 jam, air bening keruh kekuningan, ikan lebih banyak diam di permukaan dan warnanya memudar, dan tumbuhan itu tetap berwarna kekuningan. Oke, lanjut pada botol ketiga. Botol ketiga ini diberi label G3. Pada botol ini diisi air kolam plus bromtimol biru 3-5 tetes dan setangkai hidrila. Pada waktu 6 jam sampai 12 jam, air berwarna bening keruh, tumbuhan masih tetap segar. Pada waktu 18 jam sampai 24 jam, air bening keruh ini mulai kekuning-kuningan dan tumbuhan juga pun ikut mulai menguning. Pada waktu 30 sampai 42 jam, air bening keruh mulai kekuning-kuningan, tumbuhan mulai agak menguning dan mulai layu. Sedangkan pada waktu 48 jam, air bening keruh kekuning-kuningan, tumbuhan mulai layu dan terlihat rontok. Pada botol keempat, botol ini diberi label G4. Pada botol ini berisi air yang ditetesi bromtimol biru 3-5 tetes. Pada waktu 6 jam sampai 48 jam tidak ada perubahan, air tetap berwarna bening keruh. Lanjut untuk penjelasannya. Untuk botol yang berisi air kolam yang ditetesi 5 tetes bromtimol biru dan diisi dengan ikan cupang akan mengalami peristiwa yang telah saya sebutkan tadi. Dalam botol itu, ikan akan melakukan respirasi yang membutuhkan oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Ikan melakukan respirasi setiap saat mengakibatkan oksigen yang ada terus berkurang dan karbon dioksida hasil respirasi terus bertambah. Karena kekurangan oksigen, maka ikan menjadi lemas sehingga gerak tubuh menjadi lambat. Lanjut, untuk botol yang berisi air kolam yang telah ditetesi 5 tetes bromtimol biru dan diisi dengan ikan cupang plus hidrila SP akan mengalami peristiwa yang saya sebutkan tadi. Ikan ini akan mengambil oksigen untuk respirasi. Oksigen ini digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Jumlah klorofil yang ada pada daun hidrila SP itu terbatas, sementara zat-zat yang dibutuhkan untuk fotosintesis tidak ada sehingga daunnya menjadi berwarna kuning.
Lalu untuk botol yang berisi air kolam yang ditetesi bromfinol biru dan ditambah dengan setangkai hidrilla itu akan mengalami peristiwa yang seperti saya sebutkan tadi. Di dalam botol ini terjadi siklus karbon. Ada beberapa helai daun yang kekuningan dan ada juga yang rontok. Hidrilla sp yang diletakkan di tempat terang dapat berfotosintesis dengan sumber karbon dioksida yang terbatas. Karena tidak ada konsumen, oksigen hasil fotosintesis bertambah sedangkan jumlah karbon dioksida terus berkurang. Mungkin inilah yang menyebabkan hidrilla sp berwarna kuning. Oke, yang terakhir untuk botol yang diisi dengan air kolam dan ditetesi 5 tetes bromfinol biru ini. Sebenarnya botol ini tidak berpengaruh. Botol ini digunakan hanya sebagai kontrol. Di dalam botol ini tidak terjadi siklus karbon sama sekali. Oke, sekian penjelasan laporan biologi ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.